Halo semua, selamat datang kembali di Rodarat. Di episode ini kita melanjutkan membangun Bethlehem, atau lebih tepatnya mengobrak-abrik. Karena kita target nih ya, Bethlehem jadi di tahun ini. Jadi apa saja yang sekarang dilakukan? Tonton terus videonya. Perkakas yang kita pakai di sini adalah kunci pas standar, berikut juga ada kunci sok, lalu ada juga perobeng-obengan dan tang. Kita juga ngeprint satu kopian aturan drifting dari ini. Jadi demikian tampang Bethlehem sebelum dimodif, panel-panel bodinya masih terpasang. Kemarin kita juga sempat melakukan proses mock-up posisi joknya karena nanti joknya akan kita mundurkan demi distribusi bobot yang lebih baik. Sebelum kita mulai mengerjakan, kita memakai sarung tangan dulu demi keselamatan kerja. Kita mulai dengan mempersiapkan batang penopang dashboard untuk rada dipotong-potong sedikit bagian-bagiannya yang tidak perlu nantinya. Kita juga menggunakan gerinda untuk bagian memotong-motong bagian yang tidak diperlukan. Love should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved. Dan di sini proses memotong bagian-bagian dari batang penopang dashboard yang tidak dibutuhkan karena kita juga mengejar agar komponen tersebut makin enteng karena setiap berapa gram pun itu sangat-sangat penting di mobil kompetisi. Karena kita tidak ingin salah potong, kita memutuskan untuk memasang sebentar batang penopang dashboardnya untuk kemudian kita tandai lagi yang mana yang harus dipotong, yang mana yang jangan dipotong. Di sini kita mulai untuk melepas pintu belakang untuk mengurangi bobot kendaraan karena bobot kendaraan nanti mau kita geser. Berhubung sebelah kirinya terlalu mepet tembok, jadi sangat menyulitkan untuk proses yang dibutuhkan di sebelah situ. Dan juga untuk menganalisa juga pintu belakangnya nanti mau kita apakan. Untuk semakin membantu meringankan mendorong mobil untuk memindahkan posisi mobil, fender depan, kiri kanan, grill, bumper dan panel di bawah bumper kita cabut juga karena nanti bagian depan akan kita sedikit obrak-abrik juga. You left behind, you left
Awalnya kita mencoba untuk mendorong supaya bisa dipindahkan. Akan tetapi karena rodanya ada yang kempes dan ditambah lagi gardan mobil ini sudah dipantek, kita memutuskan untuk mobilnya ditarik aja menggunakan up-rock. Dan kita kelupaan, fendernya yang sebelah kiri depan tidak bisa dicabut karena ada baut yang selek. Jadi kita memutuskan untuk ya udah potong aja fendernya. Supaya makin meringankan lagi, kabel-kabel yang di belakang dashboard kita lepas. Ternyata berat sekali, sungguh susah dipercaya. Kabel sebanyak itu ketika berkumpul menjadi satu, hasilnya berat. Akhirnya setelah mobilnya dipindahkan, kita bisa melepas pintu yang kiri belakangnya. Beginilah kondisi Bedlam ketika pintu belakangnya sudah dicopot dua-duanya, semakin lowong. Dan juga kita mulai proses untuk mencabut kabel yang di engine bay. Tapi ada kabel yang di firewall, jadi kita juga sedikit berkutat soal itu. Karena mobilnya sukses berpindah posisi, setir pun kita lepas lagi untuk memudahkan proses pengerjaan. Kita mulai juga melepas batang persnelengnya, karena kita butuh ruang maksimal untuk merombak interior. Di sini kita melakukan proses yang amat sangat rumit, yang kalau dijabarkan dengan bahasa Jawa berarti ngelotok nocet ben wesine ketok. Kita masuk di hari kedua kita mengobrak-abrik Bedlam. Di sini kita melepas bagasinya, dan bagasinya berat sekali. Di sini proses memotong lantai dimulai. Karena karat. Jadi memang karat itu adalah musuh bersamanya mobil tua. Dan proses yang dilakukan di sini dilakukan secara bergantian karena pegel. Karena tangan menghadapi getaran itu bisa bikin kram dan segala macam hal lainnya yang tidak mengenakan untuk kehidupan sehari-hari. Oh iya, mesin ini kita jual. Jadi apabila Anda sekalian membutuhkan, bisa hubungi redaksi Rodarat. Bisa melalui IG juga. Berlanjutlah proses memotong lantai. Rencananya kita menggunakan plat besi yang setidaknya ketebalannya sama atau mungkin agak lebih tipis supaya bobotnya lebih ringan, dengan resiko tidak bisa diinjak-injak. Kita memulai proses membuka pintu depan karena kita juga penasaran bobotnya berapa sih? Mungkin nggak sih kalau pintunya diringankan? Berikut adalah hasil pemotongan lantai. Kita tidak langsung bablas karena ternyata ada struktur yang kalau kita potong hasilnya bisa jadi bencana.
Dimulailah salah satu proses paling berat di kegiatan membangun bedlamp, yaitu melepas kap mesin. Jika Anda sekalian merasa sebagai strongman, cobalah angkat kap mesin Cresida seorang diri. Jika kuat, berarti Anda memang layaknya strongman. Kemudian, pintu kiri depan kita cabut. Jadi selesailah proses membuka-buka pintu-pintu di bedlamp. Dengan dilepasnya pintu-pintu tersebut, bobot menjadi makin ringan dan pengerjaan bisa menjadi semakin leluasa. Oke, jadi sekarang di tangan saya ada lembaran peraturan drifting, tapi yang kita print cuma bagian mobilnya aja, bagian modifikasi mobilnya. Lantai kita potong karena mau kita ganti dengan plat baru, soalnya yang aslinya udah bolong. Begitu juga dengan firewall, nanti mau kita ganti dengan plat baru, cuma sebelumnya kaca depan harus kita angkat dulu supaya aman, soalnya nanti kaca depan mau kita pakai lagi. Oke, jadi demikian cuplikan proses membangun bedlamp kali ini. Kedepannya salah satu rencana kita adalah angkat mesinnya supaya mesin yang baru bisa terpasang. Nggak tahu mesinnya apa, mungkin ya nggak jauh-jauh dari huruf J. Kebalik ya, harusnya gini. Dan seperti yang bisa Anda sekalian lihat, pintunya udah nggak ada, bagasinya udah nggak ada, kap mesinnya apa lagi. Bumper-bumper juga udah menghilang. Dan di sini dulu video untuk episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goblok. Anjing. Brengsek. Gancuk. Asu gatel kali ini.